Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andalusia bersama rekan saya Zul Ikrami. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok kami dengan mata kuliah studi syariat Islam yang diampu oleh Bapak Muji Mulia. Jadi, fokus pembahasan kami pada kesempatan kali ini adalah peran dan tanggung jawab pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Yang pertama, pokok-pokok syariat Islam. Menurut Kanun Aceh nomor 8 tahun 2014, syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Pelaksanaan syariat Islam bidang syariah meliputi ibadah, ahwal al-syaksiyah, muamalah, dan jinayat. Sedangkan pelaksanaan syariat Islam bidang akhlak meliputi syiar dan dakwah. Ada pula tujuan dan fungsi. Pelaksanaan syariat Islam yang diatur dalam kanun ini bertujuan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Penerapan syariat Islam bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat, dan lingkungan hidup. Ada pula tata kelola syariat Islam. Syariat Islam dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tingkatan pemerintahan Aceh di bawah arahan Wali Nanggro. Keterpaduan dan koordinasi dilaksanakan berdasarkan siasah syariah dengan mengedepankan kemaslahatan dan kerukunan serta menghindari kemudaratan. Siasah syariah yang dimaksud tersebut berdasarkan prinsip tujuan pensyariatan, kebijakan perundang-undangan, dan kaedah fikih, kuliah, kaedah usuliyah, dan prinsip-prinsip syariat. Siasah syariah ini dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, majelis permusyawaratan ulama, lembaga keistimewaan Aceh, dan mahkamah syariah serta instansi vertikal lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tanggung jawab kewajiban, pengembangan, dan pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota berkewajiban menerapkan syariat Islam dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota berkewajiban mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syariat Islam. Alokasi dana paling sedikit 5% dari APBA atau APBK. Dalam mengalokasikan dana dan sumber daya, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota dapat meminta bantuan dari pemerintahan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tanggung jawab kewajiban pengembangan dan pelaksanaan syariat Islam. Yang pertama, pasal 5 pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas penyelenggara pelaksanaan syariat Islam. Pasal ke-6 pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota berkewajiban mengembangkan, meningkatkan dan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Pasal ke-7 yang pertama, setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati atau mengamalkan syariat Islam. Yang kedua, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Pasal ke-8, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota berkewajiban menerapkan syariat Islam dalam kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan. Pasal ke-9, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota
menjamin kebebasan atau membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama, dan melindungi sesama umat untuk menjalankan hidup keseharian dan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pasal yang ke-10 yang pertama, pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten berkewajiban mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, alokasi dana sebagai yang dimaksud pada ayat pertama, paling sedikit 5% dari APBA atau APBK. Yang ketiga, dalam mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dapat meminta bantuan dari pemerintah. Yang kami maksud dapat meminta bantuan dari pemerintah. Selanjutnya ada sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan penegakan. Pasal ke-39, yang pertama, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten bertanggung jawab mensosialisasi, membina, atau mengawasi dan menegakkan kanun ini dan kanun lainnya mengenai pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang ketiga, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten membentuk unit polisi atau WH sebagai bagian dari polisi Pamong Praja untuk menegakkan kanun ini dan kanun lainnya sebagai pelaksanaan syariat Islam. Yang keempat, polisi WH sebagaimana yang dimaksud pada ayat ketiga dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negara sipil. Yang kelima, polisi WH yang telah diangkat sebagai penyidik pegawai negara sipil tidak dapat dipindah tugaskan ke instansi lainnya. Yang selanjutnya ada ketentuan peralihan. Pasal 40 yang pertama, segala peraturan dan badan yang telah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dinyatakan masih berlaku dan diadakan penyesuaian dengan kanun ini. Dan yang kedua, penyesuaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah kanun ini diundangkan. Yang terakhir ada kesimpulan bagian dari pokok-pokok syariat Islam. Dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan, dan ekonomi. Puncak keemasan Aceh tersebut berkaitan erat dengan pemberlakuan syariat Islam secara kafah sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kondisi tersebut terjamin dalam ungkapan bijak adat Mbak Potemeruhum, hukum Mbak Syariah Kuala Kanun, Mbak Putropang, urusan Mbak Laksamana. Ungkapan itu adalah pencerminan bahwa syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh. Melalui peranan para ulama sebagai pewaris para rasul, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang terjamin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dan pada era reformasi, semangat dan peluang untuk memperlakukan syariat Islam di Aceh terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lalu semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Pelaksanaan syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama.